Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer, ini perlu kita mengetahuinya. Di mana tahun 2023 sampai 2030, sistem pengangkatan honorer menjadi P3K menganut sistem baru. Seperti apa sistem barunya? Mari kita ikuti. Soloraya.com, media online, membuat berita tahun 2023 sampai 2030, sistem pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K mengacu sistem baru. Kita sama-sama tahu bahwa Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pemberhentian tenaga honorer. Sehubungan dengan itu, maka rekrutmen P3K tahun 2023 akan dibuka bulan September mendatang. Rekrutmen PNS P3K 2023 sebagai upaya untuk mengamankan 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di database BKN dan sekarang ini sedang diaudit BPKP. Presiden Jokowi mengarahkan pengangkatan 2,3 juta tenaga honorer menjadi pegawai P3K dengan 3 prinsip. Salah satunya adalah skema baru. Prinsip pertama adalah dengan tidak adanya PHK secara massal pada tahun 2023. Meskipun terdapat ketentuan di bulan November tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintahan, namun Jokowi memberi arahan untuk mengamankan 2,3 juta tenaga honorer yang ada. Prinsip kedua, yaitu dengan tidak adanya pengurangan pendapatan terhadap gaji tenaga honorer yang sebelumnya telah diterima. Maka menurutnya harus terdapat skema yang tepat dan juga skema yang adil. Prinsip ketiga, yaitu pengangkatan tenaga honorer dengan sistem yang baru, yaitu dengan skema positive growth. Pengangkatan tenaga honorer dengan skema positive growth terutama diperuntukkan untuk guru dan tenaga kesehatan. Penerapan skema positive growth dalam pengangkatan tenaga honorer adalah diperbolehkan mendapatkan penambahan formasi secara terus-menerus. Skema positive growth cocok digunakan karena tahun 2023 hingga 2030 kebutuhan ASN akan mengutamakan rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan. Rekrutmen ASN dengan skema positive growth adalah rekrutmen yang akan terus diadakan setiap tahunnya. Secara bertahap, tenaga honorer tersebut akan masuk secara selektif menjadi pegawai ASN. Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, menyampaikan contoh. Tahun 2022, pemerintah merekrut 396.000 P3K dengan ketentuan formasi 90% untuk tenaga non-ASN, termasuk THK2. Tahun 2023, pemerintah merekrut kembali sebanyak 572.000 dengan 80% untuk non-ASN serta THK2 dan selebihnya pelamar umum. Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan-lahan berkurang secara selektif menjadi ASN, kata Anas. Bila kita hubungkan dengan persentase Menpan RB pada tanggal 3 Agustus 2023 saat rapat koordinasi dengan para kepala daerah di Jakarta, ternyata berita tersebut adalah benar karena rencana kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023 sampai 2030
bidang pendidikan adalah positive growth dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan dari instansi-instansi pembina. Sektor kesehatan juga diberlakukan skema baru positive growth mengacu pada proyeksi kebutuhan dari instansi pembina Kementerian Kesehatan. Sementara untuk tenaga teknis fungsional dilakukan zero growth, tidak ada penambahan, hanya mengganti pensiun saja. Tenaga teknis pelaksana juga dilakukan dengan sistem negative growth, berarti terjadi pengurangan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.